Seorang TKW Indonesia yang awalnya hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi, tiba-tiba menjadi sorotan dunia. Bukan karena kasus hukum, bukan karena viral sesaat, tapi karena ia menikah, bukan dengan satu, bukan dua, melainkan 3 pria Arab sekaligus. Bagaimana mungkin satu wanita bisa menjalani rumah tangga dengan 3 suami dari budaya yang sangat menjunjung kehormatan? Apakah ini kisah nyata? Atau hanya teka-teki takdir yang tak bisa dijelaskan? Cerita ini akan membawa kamu ke dalam dunia yang penuh teka-teki, cinta yang tak biasa, dan pilihan-pilihan hidup yang mematahkan logika. Simak sampai akhir, dan tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah ini bentuk cinta sejati, atau sekadar ujian dari Allah? Namanya Sari. Ia lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil di pinggiran Lumajang, Jawa Timur. Rumahnya berdinding bambu, berlantaikan tanah, dan beratapkan seng tua yang mengerang jika hujan datang. Sejak kecil, Sari sudah terbiasa hidup tanpa banyak pilihan. Ibunya hanya penjual sayur keliling. Ayahnya seorang buruh tani yang sudah lama sakit-sakitan. Sari menjadi harapan keluarga sejak usia belasan tahun. Ketika menginjak usia 20, Sari mengambil keputusan besar. Ia mendaftar sebagai tenaga kerja wanita dan berangkat ke Arab Saudi. Dalam benaknya, bekerja di negeri kaya itu adalah jalan menuju hidup yang lebih baik. Ia tak pernah membayangkan bahwa perjalanannya bukan hanya soal bekerja, tapi akan menuntunnya ke arah yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Sari ditempatkan di Riyadh, bekerja di rumah seorang janda tua bangsawan yang terkenal baik hati. Pekerjaan rumah yang semula berat, lambat laun terasa ringan karena perlakuan majikannya yang tak seperti cerita buruk TKW pada umumnya. Sari diberi kamar sendiri, makan cukup, dan sering diajak bepergian. Bahkan, setelah beberapa bulan bekerja, ia diminta mengenakan gamis dan hijab syari layaknya keluarga. Namun perubahan besar justru datang dari arah yang tak disangka. Suatu hari, ketika majikannya mengadakan acara keluarga besar, datanglah seorang pria parubaya berwibawa bernama Hamid. Ia mengenakan jubah putih bersih, sorban rapi, dan wewangian khas Arab yang menusuk hidung. Matanya tajam, namun ada kelembutan saat ia memperhatikan Sari dari kejauhan. Hari-hari berikutnya, Hamid mulai sering datang. Kadang mengantar hadiah, kadang hanya untuk sekadar menyapa. Sari tak pernah merasa digoda atau dipermainkan. Justru ia merasa dihormati. Ia tidak pernah tahu bahwa Hamid adalah saudara jauh dari majikannya yang diam-diam jatuh hati pada kesederhanaannya. Beberapa bulan berlalu, Hamid mendatangi majikan Sari dan mengutarakan niat yang mengejutkan. Ia ingin meminang Sari, meski tahu gadis itu hanya seorang pekerja rumah tangga dari negeri jauh. Tak hanya itu, Hamid bahkan bersedia memenuhi semua syarat yang diajukan keluarga Sari di Indonesia, termasuk mahar besar yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Kabar lamaran itu membuat geger kampung halaman Sari. Seorang TKW biasa akan dinikahi oleh pria Arab kaya? Apa mungkin? Orang-orang mulai bergunjing. Ada yang mendukung, ada pula yang sinis. Namun Sari tetap tenang. Ia hanya menangis pelan saat melakukan video call dengan ibunya. Air matanya bukan karena takut, tapi karena tak percaya bahwa nasibnya sedang berbalik arah. Pernikahan berlangsung sederhana namun megah, di halaman belakang rumah majikannya. Dengan gaun putih dan riasan tipis, Sari tampak jauh dari kesan TKW. Ia berdiri anggun di samping Hamid yang kini resmi menjadi suaminya. Namun, siapa sangka, pernikahan ini bukanlah akhir dari kisah, justru awal dari sesuatu yang lebih rumit dan menghebohkan. Setelah menikah, kehidupan Sari berubah drastis. Ia tak lagi bekerja, tapi menjadi istri dari Hamid, pria terpandang yang memiliki jaringan bisnis di bidang logistik dan pertanian gurun. Rumah mereka terletak di pinggiran Riyadh, luas dan tenang, dipenuhi taman kecil dengan air mancur bergaya Maroko. Sari diperlakukan dengan sangat baik. Ia diberi pelayan pribadi, pembimbing agama, dan bahkan mobil pribadi meskipun ia belum bisa menyetir. Namun kehidupan yang tampak sempurna itu perlahan berubah. Hamid semakin sibuk, sering keluar kota berhari-hari. Sari mulai kesepian. Waktu yang biasanya ia habiskan bersama suami kini kosong.
Ia mengisi hari-harinya dengan membaca Al-Quran, belajar bahasa Arab, dan sesekali berbicara dengan ibu di kampung lewat video call. Sampai pada suatu sore, seorang pria datang ke rumah membawa paket-paket berisi botol kaca berukuran kecil. Ia memperkenalkan diri sebagai Yusuf, saudagar parfum langka yang biasa memasok koleksi pribadi Hamid. Usianya masih muda, sekitar awal 30-an. Wajahnya bersih, berjanggut tipis, dan memiliki senyum yang menenangkan. Aroma parfum dari botol-botolnya menyebar ke seluruh ruangan, membuat Sari terdiam dalam bingung yang sulit dijelaskan. Kunjungan Yusuf ternyata tidak berhenti di hari itu. Setiap seminggu sekali, ia datang membawa wewangian baru yang katanya sangat disukai Hamid. Tapi dalam setiap kunjungan, Yusuf semakin terbuka. Ia tidak hanya bicara tentang parfum, tapi mulai menanyakan kabar Sari, membawakan oleh-oleh kecil, dan bahkan menawarkan buku bacaan. Sari semula menjaga jarak. Ia sadar dirinya istri orang. Namun Yusuf tetap menjaga adab, tidak pernah menyentuh, tidak pernah melangkah melewati batas. Hingga suatu malam, Yusuf datang dengan membawa hadiah khusus. Sebuah botol parfum berukiran nama Sari dalam huruf Arab yang rumit. Ia bilang, ini adalah wewangian paling lembut, campuran dari minyak gaharu dan bunga gurun. Saat Sari mencium aromanya, entah kenapa dadanya bergetar. Yusuf menunduk dan dengan suara pelan berkata, bahwa dirinya jatuh hati, bukan karena para Sari, tapi karena sikap dan keteguhan hatinya. Sari terdiam. Ia tahu kata-kata itu bukan sekadar basa-basi. Yusuf mengajukan sesuatu yang tak masuk akal dalam budaya banyak negara. Ia ingin menikahi Sari, sebagai suami kedua, bukan untuk menggantikan Hamid, tapi dengan izin dan ridha dari sang suami pertama. Poligami yang terbalik, tidak biasa, dan langka. Tapi di Arab, dengan hukum yang mengatur banyak kemungkinan, Yusuf yakin hal itu bisa dilakukan secara sah, jika semua pihak setuju. Sari tak menjawab hari itu. Ia mengurung diri semalaman. Benarkah hidupnya sedang menuju arah ini? Setelah ia pikir dirinya akan tenang sebagai istri dari satu suami, kini datang laki-laki lain, dengan cara yang sopan namun mengusik perasaan yang dalam. Pagi harinya, saat Hamid pulang dari perjalanan bisnis, ia langsung mendekati Sari dan berkata pelan, "Aku sudah tahu. Yusuf datang padaku lebih dulu sebelum bicara denganmu. Dan aku telah memberi izin." Sari mematung. Dunia seolah berhenti. Ia tak tahu apakah harus merasa terhormat, atau justru takut pada perjalanan hidup yang kian tak terduga. Pernikahan kedua Sari berlangsung tanpa pesta, tanpa publikasi, bahkan tanpa kabar kepada keluarga di Indonesia. Semua dijalani secara sah, sesuai hukum syari yang berlaku di Arab. Yusuf menikahinya dengan mahar sederhana, tapi penuh keikhlasan. Mereka tinggal bergiliran. 2 hari di rumah Hamid, 2 hari di tempat Yusuf, dan seterusnya. Anehnya, tidak ada pertengkaran atau kecemburuan yang mencuat. Hamid dan Yusuf bahkan seperti sudah membuat kesepakatan batin yang tak terucap. Sari mencoba menyesuaikan diri. Yusuf berbeda dengan Hamid. Ia lebih lembut, suka berbincang lama, dan sering membacakan tafsir Al-Quran di malam hari. Di sisi lain, Hamid tetap menjadi sosok pelindung yang memberi rasa aman dan stabil. 2 laki-laki dengan karakter yang sangat berbeda. Namun sama-sama mencintai Sari dengan caranya masing-masing. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Sebuah desas-desus mulai berhembus dari lingkungan sekitar Yusuf. Ada tetangga yang mencurigai bahwa pernikahan ini bukan sekadar poligami sah, tapi bentuk baru dari pernikahan campuran yang dianggap tabu. Beberapa orang bahkan menyebarkan kabar bahwa Sari adalah penyihir dari Asia yang bisa memikat banyak pria Arab kaya. Isu makin liar saat salah satu saudara Yusuf menolak berbicara dengannya. Ia menganggap Yusuf telah mempermalukan keluarga dengan menikahi istri orang yang sudah dinikahi pria lain. Mereka tidak tahu bahwa semua itu dijalani atas izin suami pertama. Masyarakat tak peduli soal sah atau tidaknya. Mereka hanya melihat bahwa seorang wanita asing, mantan pembantu pula, kini punya 2 suami Arab yang hidup berdampingan. Puncaknya terjadi saat Yusuf dilarang menghadiri sebuah pertemuan bisnis besar oleh klan keluarganya.
Ia dicoret dari daftar pewaris karena dianggap telah mencemarkan nama baik. Yusuf hanya tersenyum saat menceritakan itu pada Sari. Katanya, ia memang kehilangan warisan, tapi mendapatkan ketenangan hati yang tak bisa dibeli. Namun cobaan belum berhenti. Sari sendiri mulai merasa ada tekanan batin yang sulit dijelaskan. Hidup dalam dua rumah, dengan dua suami, dalam budaya yang sangat menjunjung kehormatan dan nama keluarga, membuatnya kelelahan. Ia mulai jarang tidur nyenyak, sering menangis diam-diam, dan merasa dihantui perasaan bersalah, meski semua dijalani dengan izin dan cinta. Dalam kegundahan itu, datanglah seseorang yang mengubah segalanya. Seorang pemuda tinggi berkulit coklat gelap, mengenakan pakaian gamis sederhana, datang ke rumah Yusuf sambil membawa kitab suci dalam pelukannya. Ia memperkenalkan diri sebagai Salman, seorang mualaf dari Sudan yang baru pulang dari belajar agama di Madinah. Ia diundang Yusuf untuk mengisi kajian kecil di rumah. Namun sejak pertama kali bertemu mata, Sari merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Salman bicara pelan, tapi dalam. Tatapannya tajam, namun menenangkan. Setiap kali ia mengutip ayat atau hadis, hati Sari bergetar. Ia seakan menemukan sosok yang selama ini mengisi kekosongan yang tidak bisa dijelaskan oleh cinta atau kenyamanan dunia. Dan dari sinilah, badai besar yang lebih dahsyat mulai bergerak pelan menuju kehidupannya. Salman datang bukan sebagai saudagar, bukan pula sebagai tamu istimewa. Ia datang sebagai penuntut ilmu, mengajar tafsir dan fikih kepada beberapa keluarga Arab yang mulai membuka diri terhadap pandangan-pandangan baru dari kalangan muda. Yusuf mengundangnya karena kagum dengan pemahamannya yang dalam namun rendah hati. Tidak ada yang menyangka bahwa dari semua orang yang hadir dalam kajian malam itu, justru Sari yang hatinya mulai retak oleh kehadirannya. Salman tidak banyak bicara, namun tiap kata yang keluar dari lisannya seperti membawa hawa damai. Ia jarang menatap mata Sari secara langsung, selalu menunduk jika bersalaman dengan Yusuf, dan tak pernah sekalipun bertanya tentang kehidupan pribadi tuan rumah. Tapi Sari tahu, dari caranya membaca doa, dari wajahnya yang berkeringat ketika mengimami sholat malam, ada sesuatu yang berbeda. Hari-hari berikutnya, Salman sering datang. Kadang hanya untuk diskusi dengan Yusuf, kadang untuk sholat berjamaah. Sari tidak pernah berani mendekat, tapi diam-diam memperhatikan dari balik tirai. Hatinya mulai kacau. Ia merasa bersalah karena hatinya goyah pada lelaki lain, padahal ia sudah memiliki dua suami yang sah. Tapi yang membuatnya gemetar bukan perasaan itu, melainkan fakta bahwa ia mendengar Salman menyebut namanya dalam doa. Malam itu, saat ia berjalan melewati ruang tamu menuju dapur, ia mendengar suara lirih dari ruang tengah. Salman sedang sujud panjang, seorang diri, saat rumah sudah sepi. Ia tidak tahu bahwa Sari berdiri di balik pintu. Tapi telinga Sari menangkap jelas ucapannya. Ya Allah, jika wanita itu adalah fitnah bagiku, jauhkan dia dari pandanganku. Tapi jika dia engkau takdirkan bagiku, maka luruskan niatku, dan jangan biarkan syahwat merusak kehormatan yang telah engkau jaga. Tubuh Sari lemas. Ia menahan napas agar tidak terdengar. Malam itu ia menangis di kamarnya. Bukan karena bimbang, tapi karena merasa tak pantas menjadi pusat doa seorang lelaki sebaik Salman. Beberapa hari kemudian, Yusuf berbicara langsung pada Sari. Wajahnya tenang, tapi nadanya serius. Ia mengatakan bahwa Salman telah datang menemuinya, bukan untuk minta uang, bukan untuk minta tempat tinggal, tapi untuk menyampaikan niat yang membuat Yusuf sendiri terdiam lama. Salman ingin menikahi Sari. Ia tahu bahwa Sari sudah bersuami dua, dan justru karena itulah ia datang dengan cara yang paling sopan, meminta izin, bukan mencuri hati. Yusuf tidak langsung menjawab. Ia memanggil Hamid. Tiga pria itu duduk di ruang tamu bersama. Tak ada emosi, tak ada bentakan, hanya pembicaraan antara tiga laki-laki yang masing-masing merasa ditakdirkan terlibat dalam takdir seorang wanita yang sama. Malam itu, Sari dipanggil. Ketiga pria itu duduk bersamanya. Hamid, suami pertama. Yusuf, suami kedua. Dan Salman, lelaki ketiga yang ingin ikut menjaga, bukan mengambil. Sari tidak berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar,
Hatinya tak menentu. Tapi yang membuat semuanya hening adalah saat Hamid berkata dengan lembut, "Jika ini memang takdir Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Dan jika kamu sanggup menjalani semua ini, kami bersedia." Ucapan itu tak selesai. Tapi Sari tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pernikahan ketiga berlangsung di sebuah masjid kecil di pinggiran kota Madinah. Tanpa sorotan media, tanpa tamu undangan yang ramai. Hanya wali dari pihak Salman, 2 saksi, dan Hamid serta Yusuf yang duduk di belakang, diam namun hadir sebagai bagian dari keputusan besar ini. Sari tidak mengenakan gaun mewah. Ia hanya memakai gamis putih polos, dengan kerudung sederhana. Namun dari wajahnya, terlihat bahwa ia bukan lagi perempuan biasa. Ia kini adalah istri dari 3 laki-laki yang berbeda, dengan cinta yang sama-sama tulus namun misterius. Hari-hari pertama berjalan seperti di awang-awang. Salman menetap di rumah kecil dekat masjid, tak jauh dari tempat tinggal Yusuf dan Hamid. Jadwal pun disusun dengan teliti. 3 hari untuk Hamid, 2 hari untuk Yusuf, dan 2 hari untuk Salman. Masing-masing diberikan ruang untuk mencintai dengan caranya, tanpa saling menuntut atau bersaing. Tak ada yang menduga bahwa kehidupan seperti ini bisa dijalani tanpa pertumpahan emosi. Namun semua tidak sesederhana itu. Desas-desus mulai menyebar. Di kalangan komunitas Arab konservatif, hubungan seperti ini dianggap melanggar norma, meski secara hukum tidak ada yang dilanggar jika setiap suami mengizinkan. Sari mulai dihindari oleh tetangga. Beberapa ibu-ibu yang dulu ramah, kini menjauh. Anak-anak mereka dilarang bermain di sekitar rumah. Ia mulai merasa seperti aib yang berjalan. Tak berhenti di situ. Media sosial mulai mengendus kisah ini. Seseorang dari lingkaran keluarga Hamid membocorkan informasi bahwa ada wanita asing yang menikah dengan 3 pria Arab. Sebuah foto buram tersebar. Meski wajah tidak tampak jelas, pakaian dan latar cukup membuat netizen menebak. Komentar demi komentar bermunculan. Ada yang mencibir, ada pula yang penasaran. Tapi satu hal yang pasti, kisah ini mulai menjadi viral. Dalam sekejap, nama Sari disebut-sebut di forum online, di kanal berita gosip lokal, bahkan masuk sebagai topik hangat di ruang-ruang diskusi agama. Beberapa tokoh menganggap kisah ini sebagai bentuk penghinaan terhadap tatanan keluarga. Yang lain menyebut Sari sebagai wanita licik yang hanya mengejar kekayaan. Sari terpukul. Ia tidak mengejar uang. Bahkan justru ia yang kini menolak diberi apapun selain kebutuhan pokok. Ia hanya ingin mencintai dan dicintai dalam batas yang tidak menyalahi aturan. Tapi dunia luar tidak melihatnya demikian. Dunia hanya melihat angka. 1 wanita, 3 suami. Tekanan semakin kuat saat seorang ulama lokal menyebut kasus ini dalam khutbah Jumatnya. Tanpa menyebut nama, tapi isi ceramahnya jelas menyindir. Bahwa di masa fitnah ini, wanita bisa menjadi alat kehancuran laki-laki. Ia bahkan menyebutkan bahwa rumah tangga seperti ini bisa memicu murka Allah jika tidak diluruskan niatnya. Malam itu, Hamid, Yusuf, dan Salman berkumpul tanpa Sari. Mereka berdiskusi panjang. Tidak ada suara tinggi, tidak ada bentakan. Hanya tatapan berat dan kalimat pendek yang menyimpan tekanan batin. Mereka tahu, jalan yang mereka ambil tidak biasa. Tapi mereka tidak menyesal. Yang mereka khawatirkan adalah keselamatan dan martabat Sari. Satu-satunya wanita yang mereka cintai, dan satu-satunya alasan mereka mau berbagi. Sementara itu, Sari di kamarnya menangis sendirian. Ia bukan takut kehilangan, tapi mulai merasakan sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kebahagiaan. Luka dalam yang perlahan tumbuh, dari rasa dicintai yang terlalu banyak. Hari-hari semakin berat. Nama Sari kini tersebar luas di media sosial dan forum diskusi daring. Wartawan mulai mencari alamatnya, memotret rumah dari kejauhan, bahkan mencoba menyuap penjaga komplek untuk mendapat wawancara. 3 suami Sari berusaha menahan badai dari berbagai arah. Hamid memasang kamera keamanan, Yusuf menyewa pengacara, dan Salman mulai mendatangi beberapa tokoh agama untuk meluruskan narasi yang simpang siur. Namun di dalam hati Sari, badai yang paling besar justru tak tampak di luar. Ia semakin jarang bicara.
Makan hanya sedikit. Wajahnya yang dulu berseri kini sering terlihat pucat. Rasa bersalah, lelah, dan tekanan sosial berkumpul menjadi satu. Ia tidak menyesali cinta yang diberikan 3 suaminya. Ia tahu semuanya tulus. Tapi dunia luar tak memberi ruang bagi cinta yang tak umum. Pandangan sinis dari para istri tetangga, tatapan kasihan dari pelayan pasar, dan berita fitnah yang terus menyebar, semuanya menumpuk menjadi luka. Sampai akhirnya, pada malam yang sunyi, ia mengumpulkan ketiga suaminya di ruang tengah. Wajahnya tenang, matanya sedikit sembab, tapi bicaranya lembut. Ia meminta satu hal yang membuat ketiganya tercekat dalam diam. "Aku ingin pulang ke Indonesia," katanya pelan. Tak ada yang langsung menjawab. Yusuf menunduk. Salman menatap lantai. Hamid menghela napas panjang. Mereka tahu ini bukan sekadar ingin pulang sementara. Ini adalah keputusan. Sari tidak ingin bercerai. Tidak ingin putus silaturahmi. Ia hanya ingin menjauh, menenangkan diri, menyembuhkan luka. Ia tahu cinta mereka benar. Tapi dunia belum siap menerima cinta seperti ini. Dan ia tak ingin menjadi pangkal fitnah yang membuat ketiganya kehilangan kehormatan. Kepergiannya tidak disertai tangis besar atau pelukan panjang. Ia hanya mencium tangan ketiga suaminya satu persatu, lalu naik ke dalam mobil yang sudah menunggunya di depan gerbang. Hamid, Yusuf, dan Salman berdiri berjejer, membiarkan wanita yang mereka cintai kembali ke tanah kelahirannya. Bukan karena menyerah, tapi karena memilih jalan yang lebih tenang. Di dalam pesawat, Sari menatap keluar jendela. Awan malam menyelimuti langit Arab yang telah memberinya cinta sekaligus luka. Ia menggenggam erat tas kecil berisi surat-surat, foto pernikahan, dan sebotol kecil parfum hadiah Yusuf, aroma yang masih melekat seperti bayang-bayang masa lalu. Saat pesawat lepas landas, Sari menutup matanya dan berbisik lirih. "Ya Allah, jika cinta ini ujian, maka cukupkan aku dengan rindu, bukan lagi pertemuan." Dan di bumi yang jauh, 3 pria Arab berdiri menghadap kiblat. Masing-masing melafazkan doa yang sama, agar wanita yang mereka cintai selalu dalam lindungannya. Setiap cinta yang datang dalam hidup kita adalah ujian. Kadang ia datang dengan bentuk yang indah, namun menyimpan banyak ujian batin. Kadang ia datang dengan restu, tapi ditolak oleh pandangan dunia. Hikmah dari kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati bukan hanya soal memiliki, tapi juga tentang merelakan, menjaga kehormatan, dan memilih jalan yang paling diridhai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 286. Ayat ini menguatkan kita bahwa ujian sebesar apapun, jika datang dari Allah, pasti bisa kita lewati dengan kesabaran dan keikhlasan. Catatan penting. Cerita ini adalah fiktif, tidak berdasarkan kisah nyata, dan hanya disusun seolah-olah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran hidup darinya. Semua tokoh, tempat, dan kejadian hanya karangan semata dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kamu suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.